Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Dia mana Mang Yadi? Berjanji sama Mang Yadi nih gak pernah pak. Oh iya caca Mang Yadi. Ngapa? Dosa ditunjuk igo puasa orang busuk mulu. Gue kan hawe surga. Mana ada sama surga? Hawe surga di dunia. Di dunia. Di surga. Kak masih di dunia. Tapi hawe lagi. Oh, mau uang puasa kak bau surga. Menurut siapa dulu? Wih, Habib. Ini kenal enggak sama? Karena mulai begibah nih. Bukan begibah. Nggak nanya sama Bun Kai. Ngapa Bun Kai? Ada di sebelah rumah aku tuh nah kan? No, Homa Kak Mitra. Apa dia? Iya kan punya anak kecil umur 8 bulan kan? Terus? Nah, ku tiap lewat pagi itu, ku nyuapi anaknya itu kan. Nah, sambil dia makan nyuap anaknya sambil lumut makanan tuh masuk mulut anaknya. Lumut ku nak penasaran tiap hari, nanti dia hai kak ku nengok catu terus. Dulu sebentar. Pas di lumat bunda kayak anaknya muntah dak? Nggak kalau muntah. Boy. Nah, tapi bini ku penasaran akhirnya ku mampir ku buntu ku apa nggak ada puasa itu ngomong kan puasa itu ngomong kan. Nah tapi kalau tiap nyuam anak nggak ngalumat ke dulu makanan tuh baru nggak ngasih anak angat ngomong kan anakku kita galak menang angat ngomong tuh aku lumet dah itu yang makanan tuh lah kata ngomongnya puasa batal puasanya dah deh ngomong kan memang puasanya nih puasa sampai akhir sampai buka deh dia ngomong batal bunda ngomong kan dah deh coba batal tenggorokan enggak? Tidak, masih di dalam sikai ya mengumat ya. Kalau tidak batal ya di. Aku nggak tahu batal ya, dia memang masuk mulut. Iya, kan ya? Tidak boleh memasukkan makanan ke dalam mulut, makanan dan minuman. Batal. Lagi berapa suap? Kuat dulu. Kalau tetelan. Nah, tapi tidak tahu ya di. Misal menurut kalau memang ngelumat makanan itu walaupun untuk bayi, membatalkan puasa, caknya kau harus ngomong dengan Bunda Kai. Tapi benar salah dak gitu salah. Yo, gek kau nak ngasih tahu datik dasar Ada Kak, kita tanya sama ahli ya. Mana ahli ya Kak? Mana? Tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita banyak nikmat. Kedua kalinya kita bersalat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tentu yang paling urgen adalah bagaimana kita menjaga puasa kita agar tetap sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Secara makna, secara zahir, puasa adalah menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan baik makan, minum atau yang lainnya seperti jima', seperti muntah dengan disengaja, atau memasukkan sesuatu apapun kepada jauf rongga yang terbuka di tubuh kita ini. Berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, yakni yang paling pertama adalah
menghindari diri kita daripada makan dan minum. Dan hal ini dijelaskan di dalam berbagai macam kitab fikih dengan bahasa ma wasala 'amdan ila jawfih, yakni sesuatu yang masuk secara sengaja kepada rongga tenggorokannya, terutama ilal halqi, kepada tenggorokan. Nah, maka yang dimaksud dengan makan ini adalah memasukkan sesuatu makanan dari mulut yang langsung turun kepada tenggorokan, dan itu diperkuat dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, la ba'sa ayyatadhawwaqal khalla ma lam yadkhul ila al-halqi, la ba'sa ayyatadhawwaqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul ila al-halqi. Maka hukumnya tidak apa-apa bagi orang yang berpuasa yang mana ia mencicipi cuka ataupun makanan yang lainnya, malam yadkhul ilal halqi, selama makanan tersebut tidak masuk ke tenggorokan. Maka melalui perkataan Ibnu Abbas ini, bagi orang yang berpuasa, mereka boleh untuk mencicipi makanan, untuk mengetahui rasa masakan yang sedang dimasak, ataupun bagi orang yang memiliki anak kecil, ibu-ibu yang memiliki anak kecil yang perlu dibantu dalam ia mengkonsumsi makanan yang begitu teksturnya keras agar lembut dengan cara dilumat terlebih dahulu, ataupun mengunyah makanan yang keras lalu diberikan kepada anaknya sehingga makanan itu menjadi lembut, dengan satu catatan: makanan yang dicicip, makanan yang dilumat, makanan yang dikunyah tersebut tidak ada sedikit pun yang masuk kepada halq, kepada tenggorokan. Maka di dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi berfatwa bahwasanya yukrahu tadawwaqut ta'am bi ghairi hajah. Makruh hukumnya mencicipi makanan manakala tidak ada keperluan. Iseng-iseng. Ada makanan ini ia cicip, ada makanan itu ia cicip. Padahal makanan tersebut sudah diketahui rasanya, hukumnya makruh. Sekalipun tidak ditelan, walaupun puasanya tidak batal, tapi makruh sehingga dapat mengurangi pahala puasa. Akan tetapi kata Imam Nawawi, bila mana ada hajat, ada keperluan seperti ingin mengetahui rasa makanan tersebut, bagaimana rasa garamnya, bagaimana rasa manisnya, perlu ditambah garam, perlu ditambah gula, ataupun rasa pedasnya, maka dengan tujuan mengetahui rasa tersebut diperbolehkan orang yang berpuasa mencicip makanan ataupun melumat makanan tadi. Nah, oleh sebab itu jangan pernah ragu bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, manakala kita sedang memasak, tentu kita ingin masakan tersebut kita masak dengan rasa yang sesuai, dengan rasa yang pas, tapi khawatir di dalam hati kita, ini rasanya bagaimana? Cicip saja. Yang penting setelah dicicip dibuang. Adapun sisa daripada rasa tersebut tidak menjadi masalah. Seperti kita mencicipi sambal. Sambal itu pedas. Begitu kita sudah buang, sudah kumur-kumur, masih bersisa pedasnya tadi di lidah, maka itu tidak masalah. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa sangat perlu sekali ilmu. Jangan sampai kita membatalkan orang yang tidak batal hanya gara-gara mencicipi makanan, padahal itu tidak membatalkan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, alangkah indahnya bila mana kita melaksanakan ibadah puasa dengan ilmu, maka kita akan terasa mudah
dan tidak begitu berat melaksanakan ibadah puasa. Demikian kultum kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.